Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Selamat pagi. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan terhadap afeksi dan kognisi ya. Yang sebelumnya kita sudah pelajari di bab 2 ya, tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen ya. Salah satunya juga dijelaskan tentang afeksi dan kognisi. Nah, hari ini kita akan lanjutkan lebih dalam ya tentang apa itu afeksi dan kognisi. Apa yang Anda perhatikan di sini ya? Di sini ada namanya ya harga spesial, ada diskon ya, ada big sale 50% ya. Ini sebenarnya yang menjadi target dari produsen atau pemasaran adalah konsumen yang melihat harga-harga yang begitu menarik ya. Dari 59.000, dari diskon 20% hingga ini ya 50 plus 20 ya, jadi 70% diskonnya terhadap produk-produk ini. Biasanya ini terjadi ketika tahun baru ya. Ini biasa terjadi di tahun baru, di hari-hari besar ya, yang sudah mau si Natal, Lebaran, itu sangat kuat pengaruh keputusan konsumen ketika membeli. Itu bukan produk kualitasnya lagi ya, tapi berdasarkan harga ya. Harga, bukan berdasarkan kualitas. Mungkin Anda salah satunya yang melakukan seperti itu ya. Jadi seperti ini yang dijelaskan kemarin, godaan afeksi itu ada, kita ulangi ya. Ada pertama kognisi, perilaku, dan lingkungan ya. Saya rasa masih ingat lah. Kalau belum ingat masih bisa dijelaskan di di pertemuan kemarin. Nah, mengenal afeksi dan kognisi ya. Afeksi dan kognisi merupakan jenis respon psikologis ya. Jadi ini sengaja dibenturkan ya, atau ditemukan atau dihadapkan terhadap konsumen ya. Karena konsumen itu atau manusia itu memiliki yang namanya faktor psikologis ya. Jadi faktor psikologis itu adalah kejiwaan ya. Nah, kejiwaan. Di sini jiwanya harus sehat ya. Kejiwaan. Jadi faktor kejiwaan inilah yang menjadi fokus dari konsumen. Dimulai dari mata, ketika dia melihat, terus dia melihat itu cantik atau menarik, maka dia akan melakukan pembeli tertarik ya. Atau berdasarkan apa yang telinga ya, apa yang dia dengar. Nah, ketika dia mendengar, dia mengalami stimulus. Oh, ada temannya baru pulang dari Bali. Nah, dia menceritakan di Bali itu suasananya seperti ini, udaranya segar, terus pemandangan yang indah-indah. Maka konsumen yang mendengar itu akan terasa seperti di Bali ya, dan ingin mencoba juga bagaimana rasanya di Bali. Seperti juga ketika kita mendengar seseorang menaiki pesawat ya, pesawat terbang, maka kita juga ingin naik pesawat ya, karena di dalam pesawat itu dingin,
terus bisa terbang, terus tiba-tiba sampai ya, dengan jarak 2 hari bisa 30 menit sampai ya dengan mobil ya. Jadi kena mendengar itu, maka secara psikologis dia ingin juga menikmati itu ya. Jadi yang dapat dilakukan oleh konsumen dalam setiap aktivitas belanja ya. Ini aktivitas belanja ini banyak nanti ya kegiatan-kegiatannya. Jadi apeksi itu terdiri dari perasaan ya. Perasaan, karena manusia itu punya perasaan ya. Perasaan ini sangat dipengaruhi oleh hati dan pikiran ya. Jadi sangat dipengaruhi oleh pikiran dan hati. Di perasaan ini secara definisi keadaan yang dialami seseorang atau sesuatu yang dirasakan oleh tubuhnya ya. Jadi apapun yang dirasakan oleh tubuhnya ya, maka manusia itu akan meresponnya. Misalnya ya, ketika badannya atau ketika panas ya, cuaca panas, maka bagaimana caranya agar panas tubuhnya akan menurun ya? Maka dia akan mencari minuman yang dingin ya untuk pelepas dahaga. Maka dia akan mencari bermacam-macam produk yang sudah didinginkan di kulkas ya. Misalnya teh botol, orange jus ya. Di jus itu akan secara psikologis ya, secara tubuhnya ketika dia menikmati jus itu, maka suhu yang panas akan terasa dingin ya. Jadi ini perasaan, makanya iklan-iklan ketika puasa itu lebih banyak iklan-iklannya ke makanan dan minuman dingin ya. Nah itulah yang paling banyak ya. Sebentar lagi atau sekitar 1,5 bulan lagi kita akan menghadapi puasa ya. Nah kita akan menghadapi puasa, maka para iklan ya, produk-produk akan mengiklankan produknya berdasarkan kondisi tubuh ya. Ketika puasa kita tahu kondisi tubuh kita lapar, terus haus ya, maka produsen terus menawarkan ya bermacam-macam iklan ya untuk konsumen beli ketika setelah selesai berbuka atau akan berbuka puasa ya. Tapi ya keinginan atau hasrat dari konsumen itu terbatas ya. Terbatas, tidak bisa dipenuhi seluruhnya. Keinginan kita, nafsu kita ya, itu ingin makan segalanya yang ada di iklan itu. Tapi faktanya kita akan hanya sanggup minum 1 gelas ya. Padahal hasrat kita itu 10 gelas. Tapi itu tidak akan mungkin ya, karena kemampuan kita terbatas tapi hasrat kita tinggi ya. Itu yang disebut dengan nafsu. Nah nafsu itu harus bisa dikendalikan ya. Terus ketika tubuh ini merasa dingin ya, maka dia akan mencari yang hangat ya. Maka dijuallah baju hangat,
terus makanan-makanan hangat ketika musim hujan, Indomie ya dan sebagainya, karena ini akan menjadi secara psikologis perasaan si konsumen ketika menikmati itu, maka tubuhnya akan merasa lebih nyaman ya. Nah, berbeda dengan kognisi itu lebih kepada mental ya dan atau pola pikir. Jadi ini tidak dirasakan oleh tubuh ya, tapi secara pikiran atau rasa percaya. Misalnya ya, ini lebih kepada brand. Jadi brand ya, pikiran. Saya ketika memakai produk ini, saya secara pikiran saya lebih percaya diri ya. Lebih percaya diri ketika memakai produk ini. Ketika saya pakai motor ini, saya merasa lebih cantik, lebih ganteng, lebih gagah ya. Nah, itu secara pikiran ya, tidak dirasakan oleh fisiknya. Sementara tadi fisik ya, sedang ini pikiran. Ketika saya beli brand ini dan lalu saya pakai, lalu saya bawa ke mall, lalu saya bawa ke kampus, maka saya merasa seperti orang kaya. Maka saya merasa seperti orang hebat. Ya. Ini hanya pikiran ya, pikiran-pikiran. Makanya setiap iklan itu seperti barang-barang mahal, maka diiklankan secara eksklusif ya. Artis-artis yang menjadi bintang iklan juga artis mahal ya, menunjukkan keeleganan dari sebuah produk yang ditawarkan ya. Jadi lebih kepada pikiran ya atau rasa percaya. Jadi ini ada dua ya, jadi afeksi dan kognisi. Nah, ini ada tabel jenis respon afektif ya. Pertama adalah emosi. Jadi ketika konsumen membeli suatu produk juga ditimbangkan oleh emosi ya. Emosi ini marah ini adalah lebih kepada masa teman saya beli tapi saya tidak beli ya. Jadi bukan berdasarkan kebutuhan dan keinginan ya, tapi memang gengsi ya. Masa dia beli saya tidak. Terus ada juga merasakan berdasarkan perasaan khusus ya. Perasaan khusus ini ya, ketika memakai produk ini saya lebih percaya diri dan terlihat lebih tampan atau cantik. Sedangkan ada yang suasana hati. Nah, ini tergantung dari suasana hati. Kalau lagi senang, makannya ini ya. Ketika lagi sedih, maka makanannya ini ya. Jadi suasana hati ini, jika sedih maka makannya banyak ya, suasana hati, atau makannya sedikit. Jika lagi senang maka makannya banyak misalnya ya. Atau suasana hati kalau lagi senang suka pakai baju merah. Tapi kalau misalnya tidak hatinya tidak baik, maka suka pakai baju hitam ya. Ini misalnya ya. Terus ada juga berdasarkan evaluasi. Nah, ya, evaluasi inilah yang lebih baik ya. Jadi dia tidak berdasarkan ketiga yang sebelumnya ya, lebih bagus pada evaluasi yang agar tidak salah membeli produk. Ketika membeli produk tersebut bisa bermanfaat ya, bukan hanya dipajang-pajang saja. Kan kebanyakan ibu-ibu atau anak perempuan ketika balik barang sesuatu awalnya saja semangat, setelah itu tidak dipakai lagi ya, disimpan, padahal kreditnya belum lunas ya. Oke, ini ada tingkatannya ya. Jadi yang ini lebih tinggi ya, ini lebih tinggi. Nah, ini lebih rendah ya, ini lebih rendah. Jadi ini lebih cerdas ya. Ini lebih cerdas, yang ini cerdas.
cerdas ya, dibandingkan yang di atas itu. Terus untuk intensitas atau kekuatan perasaan, nah ini lebih kuat. Nah ini pakai perasaan nih. Efeksinya lebih tinggi ya, sedang efeksinya lemah. Ini biasanya sudah cerdas ya, sudah cerdas. Nah, jadi tidak mudah termakan iklan ya, atau pengaruh dari orang lain. Jadi ini ada contoh ya, afeksi positif dan negatif, kegembiraan ya, cinta, ketakutan, bersalah, kemarahan, kehangatan, perhatian, kepuasan, muak, kesedihan, waspada, santai, tenang, kecewaan, rasa lesu, rasa suka, baik, disenangi, tidak suka, buruk, dan tidak disenangi ya. Inilah sifat-sifat afeksi ya yang menjadi pertimbangan produsen juga ketika menciptakan produk ya. Kegembiraan biasanya makan coklat ya. Cinta, rasa muak ini bisa juga ya menjadi pengaruh. Misalnya terlalu sering diiklankan maka dia muak, ya udah dibeli saja ya. Terus ada sedih ya, kekecewaan, rasa lesu ya, rasa suka, baik, senang, suka. Jadi ini merupakan cara ya yang ditempuh oleh produsen untuk mendapatkan perhatian dari seluruh konsumennya. Paham ya? Nah, ciri-ciri sistem afektif bersifat reaktif ya. Ini banyak duitnya ya. Jadi dia tidak berpikir apa-apa, ketika dia suka dia langsung beli ya. Ada juga yang bersifat kendali yang lemah atau respon yang efektif ya. Ini lebih baik lah ya, memilih kendali tapi respon efektifnya ya cukup. Oh ya. Yang ketiga, respon efektif dirasakan secara jasmania pada tubuh ya. Ini tadi demam atau haus ya, atau kepanasan. Terus dapat merespon semua jenis stimulasi termasuk jenis yang semu ya. Terus sebagian besar respon efektif dapat dipelajari. Nah, ini juga ya, sebagian dari ini bisa dipelajari ya, bagaimana caranya, bisa ya. Sedangkan untuk berikutnya, apakah itu kognisi? Jadi kognisi itu ada 5 ya. Pertama adalah memahami, artinya menafsirkan arti aspek tertentu pada satu situasi ya. Jadi dia pahami dulu satu situasinya, apakah ini layak dibeli atau tidak. Terus dia juga melakukan evaluasi, artinya menilai aspek tertentu terhadap satu lingkungan atau perilaku konsumen dalam situ positif atau negatif, listening atau tidak, seperti contoh yang tadi ya. Terus berencana ya, menentukan cara masing-masing atau mencapai tujuan. Ketika membeli, dia akan melakukan rencana. Misalnya untuk beli rumah, maka dia akan pertimbangkan jauh hari, atau membeli mobil, maka dia akan mempertimbangkan untuk jauh hari. Terakhir dia ada yang memutuskan ya, membandingkan antara pilihan solusi untuk masalah sesuai diri yang terkait ya. Yang terakhir adalah aktivitas kognitif terjadi selama proses pembelian. Jadi ada memahami dulu, terus evaluasi, ada yang berencana, akhirnya memutus dan berpikir. Jadi ini jenis-jenis kognisi. Yang pertama adalah interpretasi kognitif atas stimulus fisik, objek nyata. Nah, seperti yang contohkan tadi, baju hangat itu terbuat dari bulu domba, mobil itu menempuh 80 mil per galon ya. Jadi ketika melihat baju itu, maka dia akan merasa hangat ya. Ketika lihat mobil yang begitu cepat, maka dia akan secara cepat. Yang berikutnya adalah
Interpretasi kognitif atas anti simbolik ya. Jadi contohnya mobil Ferrari itu seksi, terus gaya pakaian itu cocok untuk wanita dewasa, terus memakai jam Rolex berarti Anda sukses ya. Itu contoh kognitif arti simbolik ya. Jadi ketika memakai mobil-mobil simbolik maka kita akan merasa seperti itu ya. Jam Rolex Anda sukses, pakai Ferrari maka pakai Mercedes Benz ya, maka Anda terlihat lebih seksi. Pakai motor KLX maka Anda akan kelihatan lebih gagah, besar ya. Pakai Harley Davidson, pakai Yamaha Mio mungkin akan terlihat mungil dan seksi dan sebagainya ya. Untuk gaya pakaian bisa dicontoh sendiri ya. Ketika kita pakai ini gaun misalnya, maka Anda kelihatan seperti dewasa. Yang berikutnya adalah interpretasi kognitif atas simulasi sosial. Penjual itu sangat membantu teman saya berpikir bahwa pizza itu terbaik ya. Jadi ini proses sosial. Misalnya ada yang menjual produk sesuatu, maka sebagian dari pembelian produk tersebut adalah digunakan untuk amal ya. Itu bisa juga dijadikan ya, karena simulasi sosial. Pelanggan itu dia susah ya, konsumen itu susah, tapi dia tetap berusaha untuk membantu dia, maka kita beli ya, padahal itu bukan kebutuhan kita tapi karena faktor sosial kita ya. Yang berikutnya adalah interpretasi kognitif atas respon efektif. Saya suka es krim Dove batangan. Saya merasa bersalah ketika tidak mengirimkan kartu ulang tahun kepada ibu. Saya merasa sedikit bergairah dan tertarik pada toko baru ya. Yang berikutnya interpretasi kognitif atas pengindaran ya. Warna-warni pada kotak sereal sarapan, suara minuman ringan kaleng atau dituang, rasa manis pada biskuit coklat, bau parfum kesukaan Anda, merasakan sepasang jin kesukaan Anda ya. Jadi ada yang berdasarkan kesukaan, ada yang pilihan ya sih sebenarnya. Ada yang suka di botol, ada yang suka di gelas ya. Ada juga yang pengen bawa parfumnya, ada juga yang tidak. Ada yang suka warna ini, ada yang tidak suka warna itu ya. Karena setiap manusia ada kesukaan tertentu terhadap sebuah warna ya. Terus yang terakhir adalah yang sebenarnya di atas perilaku. Saya minuman banyak Pepsi diet ya. Bagaimana cara dengan kartu kredit ya. Jadi ada yang sebagian produsen ketika membeli atau marketing, ketika membeli produk dia akan menawarkan pakai kartu kredit ya, karena harganya lebih murah misalnya. Atau Pepsi yang terkenal dengan bisa menambah lemak ya, maka akan dibuat Pepsi yang bersih diet. Jadi itu ya jenis-jenis kognisi yang bisa Anda pelajari ya ketika nanti akan menawarkan produk kepada konsumen ya. Bisa menggunakan afeksi atau kognisi ini ya. Sehingga produk Anda akan laku ketika ditawarkan kepada konsumen ya. Nah, contohnya ketika Anda jadi marketing motor ya, Anda sesuaikan ya untuk konsumen mana ya. Kalau untuk sepeda motor KLX maka pilihlah kognisinya berdasarkan yang tadi ya, interpretasi kognitif atas arti simbolik. Bisa pakai pendekatan ini karena orang yang merasa
akan merasa senang kalau kita ditawarkan produk ini karena dia merasa pantas ya, walaupun uangnya belum pantas ya. Oke. Terus fungsi utama kognisi pertama adalah untuk menafsirkan, menjadikan masuk akal atau mempertimbangkan dan memahami aspek signifikan atas pengalaman pribadi. Kedua, memproses pemikiran, interpretasi atau arti semiotik simbolik untuk menghasilkan tugas kognitif. Pertama adalah mengidentifikasi dulu tujuan yang ingin dicapai. Kedua, mengembangkan dan mengevaluasi berbagai pilihan, memilih serangkai tindakan, memunculkan perilaku ya. Jadi ini hubungan sistem afektif dan kognitif itu seperti ini ya. Kalau sistem afektif itu tetap ya, nomor satu adalah lingkungan ya. Lingkungan akan mempengaruhi secara sistem afektif dan sistem kognitif. Nah ya, sistem afektif. Sedangkan kalau yang kognitif itu lebih kepada pengetahuan, arti atau kepercayaan. Coba Anda pikirkan ya, kira-kira ketika Anda memilih Unila ini pakai pendekatan yang efektif atau kognitif ya. Kalau saya rasa ini berdasarkan kognitif ya, pengetahuan misalnya harga kuliahnya, biaya kuliahnya murah ya, atas informasi, bukan berdasarkan emosi, bukan berdasarkan perasaan, bukan suasana hati dan evaluasi, tapi atas berdasarkan evaluasi. Nah, sebagai konsumen ya, Anda bisa menggunakan produsen bisa menggunakan dua ini untuk mendekati Anda, bisa pakai sistem kognitif atau sistem afektif. Sekarang jelaskan saja. Coba Anda pikir-pikir, kira-kira ketika Anda membeli produk ya, membeli yang mana yang paling banyak Anda gunakan, yang respon afektif atau kognitif ya. Tapi kalau misalkan yang mana yang lebih baik adalah yang ini ya. Ya, respon kognitif bukan berdasarkan emosi, perasaan, suasana hati dan evaluasi, tapi berdasarkan pengetahuan, arti dan kepercayaan ya. Itu lebih cerdas, maka itu akan memuaskan Anda ketika membeli barang ya. Tapi ini juga tidak masalah ya, emosi, perasaan, suasana hati dan evaluasi ya. Tapi ketika Anda tetap beli ya, produsen yang untung ya, Anda yang rugi. Kalau ini produsen untung dan Anda rugi, Anda untung, karena sama-sama merasakan manfaat dari produk itu ya. Kalau emosi ini sebentar ya, perasaan ini sebentar, karena perasaan dan emosi ini cepat berubah ya, mudah berubah. Jam ini senang, jam berikutnya bisa saja dia tidak senang ya, karena hati-hati itu bolak-balik. Sedangkan yang ini model pengambilan keputusan konsumen, proses kognitif. Jadi ada yang pertama adalah lingkungan. Jadi lingkungan ini juga ada proses interpretasi ya, perhatian dan pemahaman. Terus ada yang memberikan pengetahuan baru. Terus proses integrasi, ada sikap dan perilaku ya. Terus di sini juga yang keenam adalah proses memori penyimpanan pengetahuan, arti dan kepercayaan ya. Sehingga akhirnya terciptalah perilaku ya, dan melakukan proses pembelian ini ya. Ketika dia sudah merasakan proses itu, maka dia akan melakukan proses pembelian. Jenis-jenis pengetahuan, ada yang pengetahuan umum mengenai lingkungan yang perilaku mereka, ada pengetahuan produsen mengenai cara melakukan sesuatu ya. Ini ada contoh, masih banyak ya.
Pengetahuanmu membahas interpretasi konsumen atas informasi relevan dalam lingkungan. Ada kategori produk ya, toko misalnya Carrefour, pelaku tertentu, belanja di mall, makan es krim, ngobrol dengan sales, terus orang per orang, sahabat penjual yang manis, diri sendiri, contohnya saya pemalu, cerdas dan jujur. Sedangkan pengetahuan umum ini tersimpan dalam memori sebagai hubungan antara dua konsep. Kamera Nikon itu mahal, Honda itu irit, Yamaha boros. Toko pakaian kesukaan saya sedang obral ya. Toko pakaian kesukaan saya obral. Ini contoh ya hubungannya. Jadi disimpan dalam memori. Untuk pengetahuan umum terdiri dari pengetahuan episodik, kehidupan seorang yang kemarin pengetahuan sistematik, kepercayaan konsumen terhadap suatu produk saat sabun look ya mampu membuat saya lebih halus dan lembut iklannya ya. Faktanya ya Anda cek sendiri ya. Mengetahui ciri-ciri satu produk yang khas. Berikutnya pengetahuan prosedural, pengetahuan mengenai cara melakukan sesuatu. Ini ada buku manualnya. Tersimpan dalam memori jenis hubungan jika maka ya. Contoh jika layanan tidak memuaskan maka berikan tip ya. Jadi layanan tidak memuaskan maka berikan tip perbaikan. Jadi jaringan terkait skema berstruktur hubungan dengan jenis pengetahuan. Jenis struktur pengetahuan. Nah, ini masuk restoran cepat saji, datangi gerai, memesan pada petugas gerai, bayar dan tunggu makan, cari meja, duduk dan makan ya. Ini prosedur jaringan pengetahuan. Misal ini biasanya di KFC nah ya. Masuk restoran, datangi gerai, memesan pada petugas, bayar, cari, tunggu makan. Tapi kalau di rumah makan, duduk, ditawarkan, bayarnya terakhir ya. Pembelajaran kognitif terjadi ketika orang menafsirkan informasi dalam lingkungan dan menciptakan pengetahuan baru arti. Pengalaman berdiri secara langsung, pengalaman seolah menggunakan produk, menafsirkan informasi. Jadi pembelajaran kognitif, penambahan, pengkajian, restrukturisasi ya. Silahkan dibaca. Ini 3 jenis pembelajaran kognitif, penambahan, pengkajian ya. Penjelasan. Ya mungkin itu saja ya untuk pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan atau pesan-pesan silahkan berikan komentar di komentar yang sudah sediakan. Terima kasih ya. Dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.